Setelah membunuh para jenderal, dan memasukkan tubuhnya ke sumur tua di lubang buaya, Letkol Untung Syamsuri justru kabur meninggalkan anak buahnya begitu tahu gerakan 30 September gagal karena ada aksi balasan dari Angkatan Darat. Terang saja, anak buahnya itu kebingungan, bahkan kemudian merasa telah ditipu oleh Letkol Untung. Mereka merasa diperalat saja, begitu gagal, ditinggalkan begitu saja. Letkol Untung yang dimaksud adalah Letkol Untung Syamsuri, mantan Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Letkol Untung adalah perwira yang didapuk komplotan gerakan 30 September sebagai komandan gerakan. Dalam peristiwa berdarah pada awal Oktober tahun 1965 itu, 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat dibunuh. Mayat mereka kemudian dimasukkan dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya yang jadi basis komplotan gerakan 30 September. Sikap pengecut Letkol Untung yang meninggalkan anak buahnya yang kebingungan usai gerakan tanggal 30 September dirasa akan gagal itu diungkapkan Buntoro, salah satu prajurit Cakrabirawa yang ikut dalam operasi penculikan. Dikutip dari buku, Saksi dan Pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah gerakan 30 September tahun 1965, Buntoro mengaku dia ikut dalam operasi penculikan terhadap Maijen Siswondo Parman, asisten Intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu. Menurut Buntoro, pemimpin pasukan yang ditugaskan menculik Maijen Siswondo Parman adalah Serma Satar Suryanto yang juga dari Cakrabirawa. Waktu menculik Jenderal S. Parman, kata Buntoro, dirinya dapat tugas sebagai juru tembak SMR, yang bertugas di luar, jadi dia tidak tahu apa pembicaraan antara Serma Satar dengan Jenderal S. Parman ketika Jenderal Intel itu menemui pasukan penculik. Saya tidak tahu, karena saya harus melihat keluar, dan perundingan itu bukanlah tugas saya. Tugas saya adalah sebagai juru tembak SMR, yang bertugas di luar, tidak lebih dari 20 menit operasi kami selesai. Dan Jenderal S. Parman yang hanya berpakaian piyama, ikut dalam rombongan kami, kata Buntoro. Pengakuan Buntoro soal Jenderal Parman ketika diculik memakai piyama agak janggal, tidak sesuai fakta, sebab ketika diculik Jenderal Parman mengenakan seragam militer lengkap dengan 2 bintang di pundaknya. Pun saat jenazahnya diangkat dari sumur tua, seragam militer masih melekat di tubuh Jenderal Parman. Setelah itu, kata Buntoro, seluruh pasukan penculik naik kendaraan dan langsung menuju induk pasukan di Lubang Buaya. Lalu pada pukul 3:40 pasukan telah sampai di Lubang Buaya. Dan Jenderal S. Parman pun, kata Buntoro, langsung diserahkan pada Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa oleh Serma Satar selaku komandan operasi. Sekitar jam 4 dini hari, kami diistirahatkan sambil menunggu perintah selanjutnya. Selama istirahat para anggota ada yang mencari kopi dan makanan kecil lainnya, kata Buntoro. Lalu, kata Buntoro, pada kira-kira jam 5:30, dia dan anggota Cakrabirawa lainnya dikejutkan dengan suara tembakan beruntun dalam jarak dekat sekali. Kemudian Komandan Operasi Serma Satar bersama sebagian anggota, termasuk dirinya, mencari berita apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pengakuannya, Buntoro mengatakan, sebelum sampai pada lokasi penembakan, dia mendapatkan berita dari Serma Satar yang mengatakan bahwa para jenderal tersebut telah dimasukkan dalam sumur dan ditembak oleh sekelompok orang tidak dikenal, yang bertubuh kekar. Juga terlihat tidak ada reaksi apa-apa dari Letkol Untung. Kemudian kami pasukan yang beroperasi di rumah Jenderal S. Parman mengambil kesimpulan bahwa kita telah tertipu, kata Buntoro. Menurut Buntoro, ketika itu, dia dan yang lainnya menyimpulkan Letkol Untung telah melakukan kesalahan besar dalam operasi rahasia ini dan tidak sesuai dengan perintahnya sendiri. Maka, dia bersama Serma Satar anggota pasukan yang menculik Jenderal Parman memutuskan untuk menghadap Letkol Untung. Namun sesampainya di tempat di mana Untung tadi berada, kami tidak menemukan sosok Untung. Kami mencari informasi dengan bertanya kiri kanan. Ternyata Letkol Untung bersama Syam Kamaruzaman sudah meninggalkan tempat secara diam-diam, tanpa memberitahu kepada siapapun, tutur Buntoro. Merasa dikadali Untung, Buntoro mengaku ketika itu dia dan anggota pasukan yang menculik Jenderal Parman memutuskan untuk mengejar Letkol Untung yang konon menuju Jawa Tengah. Kesaksian Buntoro ini agak berlainan dengan hasil pemeriksaan yang menyebut mereka lari menyelamatkan diri ke Jateng.
Tapi ya begitulah pengakuan Buntoro, bahwa dia dan yang lainnya menuju Jateng bukan melarikan diri tapi mengejar Letkol Untung. Dalam pengejaran, Buntoro mengaku, dia dan anggota Cakrabirawa lainnya melakukan pemeriksaan kendaraan yang berlalu. Kemudian kata Buntoro, jam 7 pagi ada pengumuman tentang susunan Dewan Revolusi, yang dibacakan oleh Letkol Untung. Juga diumumkan tentang kenaikan pangkat 2 tingkat bagi yang ikut gerakan, lalu pangkat tertinggi hanya Letnan Kolonel. Jelas sudah apa yang sebelumnya menjadi kecurigaan para anggota. Kami melakukan pengejaran pada Untung dan kawan-kawan dengan tujuan agar Untung bisa mempertanggungjawabkan tindakannya yang di luar batas kemanusiaan, kata Buntoro. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, Buntoro mengaku, dia dan anggota Cakrabirawa lainnya mendapatkan perintah agar kembali ke induk pasukan di Jakarta. Atas perintah Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur, dalam perjalanan terbetik berita soal perintah Jenderal Nasution lewat RRI. Agar menangkap dan mengejar orang-orang PKI bila perlu dibunuh sampai akar-akarnya. Kita amati perintah tersebut adalah perintah yang sentimen dan emosional. Situasi semakin gawat dan berkembang dengan cepat. Dalam perjalanan ke Jakarta, kami dijemput RPKAD dan langsung dijebloskan dalam penjara Cipinang tanggal 4 Oktober tahun 1965, kata Buntoro. Sementara itu, ketika diadili di hadapan Mahkamah Militer luar biasa, usai tertangkap dengan gagah Letkol Untung mengatakan, bahwa gerakan 30 September adalah tanggung jawabnya sebagai komandan pasukan. Anak buahnya hanya menjalankan perintah. Sayang, berdasarkan kesaksian Buntoro, anak buahnya di Cakrabirawa, Untung justru bersikap pengecut, meninggalkan anak buahnya yang kebingungan. Terlebih setelah kawasan Halim diserbu RPKAD. Mengutip artikel berjudul, Kematian para prajurit Cakrabirawa setelah subuh maut tanggal 1 Oktober tahun 65, yang ditulis Patrick Matanasi yang dimuat di tirto.id. Paulus Satar Suryanto, pemimpin pasukan penculik Jenderal Parman ditangkap tentara pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Menurut Patrick Matanasi, Paulus Satar Suryanto, ketika peristiwa penculikan terjadi menjabat sebagai Komandan Peleton 2 Kompi C Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Dia tinggal di asrama Tanah Abang. Dalam artikelnya, Patrick Matanasi juga mengungkapkan, saat menjadi saksi dalam perkara Letkol Untung Syamsuri pada 1966. Satar yang ketika itu usianya masih sekitar 34 tahun masih beragama Islam. Satar, tulis Patrick Matanasi, adalah prajurit yang memimpin penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Setelah ditangkap, Satar diseret ke hadapan Mahkamah Militer. Dia pun dijatuhi hukuman mati pada tanggal 29 April tahun 1971 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Satar Suryanto juga sempat mengajukan banding. Tapi bandingnya ditolak, kata Patrick Matanasi. Sebelum dieksekusi Satar memakai nama Paulus Satar Suryanto.